memaksakan sesuatu hal di luar dari kendali kita, di luar dari keinginan kita, itu adalah hal yang emang gak bisa banget untuk kita paksakan. Kamu tahu kenapa? Karena buat aku, kalau misalnya kita memaksakan sesuatu, ya dimana? Ya itu kita tetap maksain gitu loh, walaupun keadaan itu emang gak bisa. Walaupun emang keadaannya emang belum bisa, ataupun emang belum waktunya untuk bisa. Tapi terkadang emang manusia itu mempunyai perasaan ataupun ambisi yang dimana ia akan melakukan apapun agar apa yang dia impikan tuh terwujud. Sebenarnya gak jadi masalah, tergantung usaha dan seberapa effortnya kita untuk diri kita sendiri. Cuman jangan terlalu memaksakan apapun kalau memang belum waktunya untuk bisa. Memang ada beberapa hal yang gak bisa untuk dipaksakan, dan kita sebagai manusia cukup menjalani aja dengan baik dan berdoa dan juga berharap semoga akhirnya nanti sesuai dengan apa yang kita impikan. Karena kan manusia itu banyak banget ya, pengen ini, pengen itu, seperti ini, seperti itu. Tapi semua itu ya hanya Tuhan lah yang mengetahuinya. Apakah nantinya akan sesuai dengan plan kita, dan kalaupun memang tidak, kita harus bisa mengubah plan itu dan berharap bahwa plan baru itu akan menghasilkan hasil yang terbaik. Jadi jangan terlalu memaksakan apapun, ya emang itu gak bisa untuk dipaksakan ya. Hai semuanya. Halo, apa kabar? Apakah hari ini baik? Apakah hari ini jadi hari yang baik buat kalian semua? Ya, I know. Kenapa sih aku tuh kayak intens banget lah, ataupun sering sering nanya dengan pertanyaan yang sama di setiap opening podcast aku bawakan. Karena buat aku, gak semua orang tuh paham sama apa yang orang itu rasakan gitu loh. Contohnya kayak gak semua orang bisa menanyakan hal seperti ini. Mungkin mereka cenderung lebih cuek ya, kayak melihat oh orang itu terlihat baik-baik aja kok, toh dia juga banyak ketawanya, banyak senyumnya dan lain sebagainya. Tapi kan dibalik semua yang dia tunjukkan di hadapan semua orang, belum tentu aslinya seperti itu. Makanya kenapa aku selalu bertanya, apa kabar, gimana hari ini? Semoga hari ini baik ya. Kalau memang hari ini lagi gak baik, gak apa-apa. Kalau memang hari ini lagi kecewa, kesal, terus nangis, emosi, it's okay, gak apa-apa. Karena setiap hari yang kita jalani itu gak akan selalu berakhir dengan baik. Kalaupun memang harus berakhir dengan gak baik, mungkin memang Tuhan mau menguji kamu bahwa dengan diberikan hari yang kurang baik ini, Ia ingin menguji sesabar apa hatimu untuk menerimanya. Ya kan? Intinya lebih bersyukur sama apapun yang terjadi di setiap harinya, walaupun emang kadang ngerasa kayak hari ini tuh hari yang gak baik banget lah, ya kan? Ngerasa campur aduk dan lain sebagainya. Tapi mau gimana lagi gitu loh, mau berontak, mau gak terima sekalipun, ya emang udah seharusnya terjadi. Kita sebagai manusia cukup bisa menerima. Oh ternyata hari ini tuh dibikin gak baik tuh, mungkin esok hari menjadi hari yang baik, kan kita gak ada yang tahu. Dan untuk kali ini, mungkin kalian semua pernah yang ngerasain ada di fase dimana kita tuh kayak gak bisa banget lah buat menerima. Kayak susah mungkin ya, kayak susah banget untuk menerima sesuatu. Dan pengen rasanya itu kayak, yaudah, kalau emang maunya gini harus gini gitu loh. Intinya seperti memaksakan sesuatu hal di luar dari kendali kita. Pernah mikir gak, kalau apa yang terjadi dalam kehidupan ini tuh kita gak bisa tahu. Semua tuh sudah terakar, dan semua tuh sudah sesuai porsinya. Ya memang, ada beberapa orang yang emang
kurang menerima akan hal tersebut. Kurang menerima bagaimana kehidupan dia, bagaimana keadaan dia setiap harinya, bagaimana kehidupan dia, dan bagaimana kisah percintaan dan pertemanan dia. Ada beberapa orang, mungkin dia merasa bahwa ia adalah seseorang yang kurang beruntung akan hal tersebut. Tidak seperti orang-orang luar sana, mungkin mereka semua tuh jauh lebih beruntung daripada kamu. Kalaupun memang udah seharusnya seperti ini, kita nggak bisa maksain sesuatu hal itu. Kita nggak bisa ngebuat apa yang kita inginkan dan impikan itu harus sesuai dengan apa yang kita impikan juga. Kamu tahu nggak? Di dunia ini tuh seperti roda tahu. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Dan menurut aku, setiap manusia itu pasti nggak mau yang namanya ada yang di bawah. Yang namanya down itu pasti gak enak banget. Dan pasti pengen banget ngerasain ada di fase dimana dia bahagia atas kehidupannya. Dia bahagia atas semuanya. Dan salah satunya, ia pengen ngerasain kebahagiaan tanpa merasakan sedikit pun rasanya terluka. Semua orang itu pasti menginginkan hal-hal baik dalam kehidupan dia. Semua orang juga gak mau yang namanya ngerasakan luka, ngerasain yang namanya sakit, kecewa. Gak ada yang mau. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena logikanya gini loh. Kalau aku bertanya sama kamu, apa sih yang pengen kamu inginkan gitu? Antara bahagia atau luka? Pasti milihnya bahagia bukan? Tapi kita juga harus tahu bahwa antara bahagia dan luka itu sejajar. Ketika ada bahagia, ada juga rasa sakit. Ketika ada rasa sakit, ada juga kebahagiaan. Dan kedua hal itu menurut aku adalah kedua hal yang saling berkaitan sama-sama lain. Kadang emang susah banget buat menerima keadaan. Menerima sesuatu hal yang emang gak mau untuk kamu terima. Menerima sesuatu hal yang sulit banget untuk kamu coba untuk berdamai sama keadaan. Pengen banget mungkin rasanya berontak. Pengen banget mungkin rasanya bilang. Pengen juga mungkin rasanya protes sama Tuhan. Kenapa harus mendapatkan kehidupan seperti ini? Kenapa harus mendapatkan rasa sakit seperti ini? Dan kenapa harus merasakan hal-hal yang gak mau kamu rasakan lagi? Mungkin kalau hati manusia sedang kecewa, emosional, sakit dan lain sebagainya, ia akan mengeluarkan apapun yang ada dalam otak dia tanpa sadar. Setelah itu, mungkin ia akan menyadari bahwa seharusnya tuh gak seperti ini loh. Seharusnya aku harus bisa lapang dada. Walaupun memang setiap manusia itu pasti memiliki perasaan yang dimana dia susah banget untuk menerima sesuatu hal itu. Sebenarnya banyak hal yang ngebuat manusia itu susah untuk menerima. Dan mungkin berkaitan tentang kehidupan yang kamu jalani, di fase pendewasaan ini, mungkin udah banyak banget yang udah kamu lewati. Udah gak kehitung lah seberapa banyak kebahagiaan yang Tuhan berikan, seberapa banyak luka yang Tuhan berikan, dan juga seberapa banyak luka yang kamu sembuhkan seorang diri. Dan juga seberapa banyak kebahagiaan yang Tuhan berikan untuk dirimu sendiri. Mungkin udah gak kehitung. Tapi saking banyaknya, kadang kita lupa. Ketika lagi ngerasain sedih, down, kita lupa kalau kita pernah bahagia. Kita pernah sebahagia itu sebelumnya. Sebelum merasakan rasa sakit seperti ini. Tapi, ya itulah manusia. Kadang gak bisa nerima sesuatu hal yang gak mau ia rasakan. Jangan memaksa apapun di luar kendali kamu. Jangan memaksa apapun kalau emang udah seharusnya seperti ini, mungkin emang udah seharusnya seperti ini. Kita gak bisa untuk meminta Tuhan agar takdir kehidupan kita itu sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan keinginan kita. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk hambanya, Tuhan tahu. Kalaupun emang jalannya tuh
dipersulit, jalannya tuh ya tidak sesuai dengan plan kamu, bukan berarti Tuhan gak sayang dan ngebuat diri kamu berantakan. Karena gak sesuai dengan ekspektasi kamu. Pasti pernah kan? Karena buat aku gini loh, setiap manusia tuh pasti pernah ngerasain hal yang di media susah banget lah buat nerima. Kadang aku juga suka bacain komentar, kayak pokoknya intinya tuh gak terima gitu sama kehidupan dia, gak terima sama apa yang dia rasakan, dan gak terima sama apa yang Tuhan berikan. Jadi terkesan kayak pengen maksain sesuatu hal, itu di luar dari kendali dia, di luar dari kuasa dia gitu loh. Karena buat aku, mungkin ini pemikiran aku ya, aku gak tahu kalian semua gimana. Buat aku, kita gak bisa selamanya ataupun selalu memaksakan kehendak. Mungkin emang ada beberapa orang, ia akan tetap kekeh sama jalannya, ia akan tetap kekeh sama plannya, tapi ia lupa bahwa di setiap jalan yang ia jalani, itu Tuhan selalu mengikutinya. Kadang sepintar-pintarnya manusia mengatur, sepintar-pintarnya manusia membuat rencana lah. Tapi ya, kadang rencana itu justru malah berbelok gitu loh. Ia menuntut kita untuk membuat plan lain, dan kita harus menerima akan hal itu. Contohnya apa Kak April? Banyak. Dari relationship juga bisa, ada, dari real life juga ada. Mungkin kalau dari relationship kayak kamu suka sama seseorang, kamu juga gak bisa untuk maksain dia suka sama kamu. Ketika kamu berharap sama orang, kamu juga gak bisa memaksakan kalau harapan kamu tuh akan sesuai dengan keinginan kamu. Kalaupun emang orang itu gak sesuai sama keinginan kamu, ya kamu harus menerima akan hal itu. Kamu gak bisa memaksakan sesuatu hal kalau emang itu gak bisa untuk kamu lanjutkan. Ya kan? Karena dari beberapa yang aku baca ceritanya tuh emang kebanyakan orang mungkin ngerasa kayak berharap sama orang, tapi orang itu ternyata malah sama yang lain. Terus masih berusaha untuk effort, dia menjuangin, ternyata perjuangannya gak dianggap. Ya kayak gitu. Intinya mungkin banyak ya. Mungkin lebih tepatnya kayak jangan terlalu maksain. Kalau emang udah seharusnya untuk diikhlasin, mau gak mau kamu harus belajar ikhlas sama sesuatu hal yang gak bisa untuk kamu paksakan. Dan kalau dari real life, dari kehidupan itu mungkin lebih banyak ya, karena apa yang kita jalani itu berkaitan dengan kehidupan yang kita jalani. Diri kita sendiri loh. Terus ya hari kita, hidup kita gitu. Karena selama hidup di fase dewasa ini, pasti kamu juga telah mengalami banyak sekali hal yang mungkin kamu pun akan lupa gitu loh. Akan lupa bahwa kamu pernah mengalami hal ini, kamu pernah ada di posisi ini, kamu pernah merasakan ini, dan kamu pernah ada di fase ini. Banyak momen yang terjadi dan banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Hingga kamu ada di dalam kehidupan dewasa ini. Dan kamu terus memilih untuk bertahan, walaupun emang aslinya ngebuat kamu rasanya hampir ingin menyerah. Ya. Mungkin ketika dalam keadaan kayak gitu, kamu merasa bahwa kamu adalah seseorang yang gak beruntung. Kamu adalah seseorang yang gak pernah mendapatkan kebahagiaan. Dan kamu terkesan menganggap bahwa Tuhan tuh gak adil. Tuhan tuh ngerasa kayak kamu tuh adalah seseorang yang banyak banget kurangnya. Sehingga kamu gak bisa nerima apa yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini. Apa yang terjadi dalam hidup kamu selama ini. Dan kamu mencoba untuk berdamai, tapi rasanya ya kamu susah menerima sama keadaan itu. Ingat, jangan memaksakan apapun. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu udah terakar. Dan setiap orang juga udah memiliki porsinya masing-masing. Percaya deh,
kebahagiaan setiap orang tuh beda-beda. Lukanya setiap orang juga beda-beda. Jadi jangan kamu menganggap bahwa kamu adalah orang yang paling buruk dalam kehidupan kamu. Justru kamu harus bisa ngasih hal-hal positif untuk dirimu sendiri. Kalaupun emang gak harus berakhir seperti ini, mungkin emang Tuhan punya plan lain, Tuhan punya jalan lain untuk kamu. Karena kita gak bisa maksain sesuatu hal itu, maksain hal-hal yang gak bisa untuk kita paksain. Ya memang belajar ikhlas dan nerima itu emang agak berat ya. Jujur aku pernah ada di posisi dimana aku susah buat nerima itu. Tapi setelah aku mencoba untuk berdamai sama diriku sendiri, setiap manusia itu memiliki kekurangannya masing-masing. Semakin kita ngerasa kalau kita nggak terima, itu perasaan itu akan ngebuat diri kamu menjadi semakin hancur. Karena kita nggak nerima kan hal itu. Tapi coba deh, semakin kamu nerima, kayak oh ya udah, mungkin emang belum waktunya, mungkin emang belum jalannya, mungkin emang udah harusnya seperti ini, mungkin memang seharusnya seperti itu. Mencoba untuk menenangkan diri dan berdamai dengan diri sendiri atas hal-hal yang di luar dari kendali kita dan di luar dari ekspektasi kita. Semua nggak bisa dipaksakan, dan semua juga nggak harus sesuai dengan keinginan kamu. Apa yang terjadi dan apa yang ada dalam diri kamu, itulah yang harus kamu jalani sebaik mungkin. Kamu gak bisa mendeskripsikan orang lain bahwa dia adalah orang yang paling terbaik daripada dirimu sendiri. Padahal setiap orang tuh punya versi terbaiknya masing-masing. Dan kamu gak bisa nganggep bahwa kamu adalah seseorang yang paling buruk. Padahal itu penilaian untuk dirimu sendiri. Kamu gak bisa seperti itu. Kenapa? Aku tuh seneng banget kayak ngasih hal positif. Karena aku selalu nerapin hal itu. Kita boleh down, kita boleh sedih, kita boleh nangis, kita boleh kecewa, dan kita boleh marah. Tapi satu hal yang gak boleh menganggap bahwa diri kamu adalah seseorang yang paling buruk. Anggaplah semua yang terjadi itu adalah ujian kehidupan yang harus kamu jalani. Pelangi itu datangnya jarang-jarang kan? Iya muncul, bahkan ya sebulan sekali pun kadang gak muncul. Ataupun intinya kayak sesuatu yang indah itu tidak akan didapatkan dengan cara yang instan. Sesuatu hal yang indah itu memerlukan pengorbanan, perjuangan, dan usaha gimana caranya kamu bertahan untuk tetap waras di tengah kehidupan yang ngebuat kamu hampir ingin menyerah. Tapi jangan sampai punya pikiran ingin menyerah ya. Justru aku gak suka kalau orang kayak gitu. Karena aku pun sendiri menganggap kayak kenapa harus menyerah. Tuhan tuh gak tidur loh. Ia akan selalu menemani manusia-manusia pilihannya yang sedang menghadapi segala macam ujian. Mungkin emang kali ini tuh jalannya dipersulit dulu. Mungkin emang kamu susah untuk nerima, kamu susah untuk berdamai, karena kerasnya hati kamu untuk menerima semua itu. Cuma satu hal yang harus kamu ingat, jangan memaksakan apapun. Jalani aja sebagaimana mestinya. Percaya deh, kalau takdir Tuhan itu akan selalu indah. Walaupun kadang kita bertanya-tanya, kapan hal indah itu datang? Kapan takdir Tuhan indah itu aku akan merasakannya? Semua itu misteri dan gak ada yang tahu. Tapi ketika Tuhan telah memberikan hal tersebut, itu adalah hadiah paling besar yang Tuhan berikan untuk kamu. Atas kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan kehebatan kamu untuk bisa bertahan dan melalui semua ujiannya dengan baik. Jadi, jangan pernah merasa kalau kamu gak baik ya. Gak apa-apa, wajar kok kalau misalnya susah untuk berdamai. It's okay. Karena aku pun pernah merasakan hal itu gitu loh. Jadi, ketika aku cerita,
kalau emang aku merasakan pasti aku akan sharing. Jadi kalian tuh gini loh, kadang aku tuh suka bingung kalau aku lagi live TikTok. Kalian selalu menganggap kalau aku tuh adalah orang yang entah ada yang bilang banyak pengalamannya karena emang banyak luka dan sakit, terus apa ya, intinya itu ya. Tapi setiap orang tuh punya ceritanya masing-masing, dan aku ketika aku mengalami sesuatu hal, aku juga pasti akan sharing gitu loh. Jadi bukan hanya kalian sharing sama aku pun juga akan sharing. Jadi kita boleh ngerasa down, kita boleh ngerasa sedih, dan kita boleh ngerasa hampir ingin menyerah. Tapi jangan sampai kamu menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kamu tuh dengan cara menyerah. Berdamai itu emang gak mudah, dan aku pun juga merasakannya. Tapi semakin kita ikhlas dan menerima, pelan-pelan kita akan bisa berdamai sama hal-hal yang gak bisa untuk kita paksakan. Ya, jangan memaksa apapun. Kalau emang udah seharusnya seperti itu, mungkin emang Tuhan punya jalan lain. Kita gak ada yang tahu. Takdir setiap orang tuh seperti apa. Kita gak ada yang tahu. Akhir cerita perjuangan kita tuh kan seperti apa. Semua orang gak ada yang tahu. Yang terpenting, cukup jadi dirimu sendiri dengan versi terbaik yang pernah kamu miliki. Karena kan bagaimanapun juga setiap orang pasti memiliki versinya masing-masing kan. Dan aku percaya, apapun yang ada dalam diri kamu saat ini, itulah versi terbaik yang kamu miliki. Dan kamu gak perlu merasa kalau diri kamu tuh buruk, gak bahagia, gak beruntung, gak boleh ya. Setiap orang tuh memiliki ceritanya masing-masing, dan kita gak bisa menilai diri kita orang yang paling buruk. Setiap orang tuh punya plus minusnya kok. Jadi tergantung bagaimana kitanya aja dalam ngebuat diri kita, apakah kita mampu untuk menerima segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Gimana sekarang? Aduh, seneng banget gak akhir-akhir ini lagi sering aku temenin. Gak sering juga sih, ibaratnya kayak gak hilang lama banget ya. Aku seneng banget tahu. Gak tau kenapa, aku selalu menyampaikan hal yang bikin aku seneng ke kalian, supaya kalian tahu kalau aku emang happy. Aku seneng kalian sharing, aku seneng bisa nemenin kalian waktu malam, dan apa ya, aku seneng didoain yang terbaik. Gak tahu ya, akhir ini kalian lagi baik banget sama aku. Dari dulu sih, jangan baper ya. Dari dulu kalian selalu baik. Aku speechless, kayak gak expect kalau akhir ini tuh lagi banyak banget dari kalian mendoakan yang terbaik. Jujur kayak, wah, ternyata kalian se-care itu. Di balik aku yang care sama kalian juga se-care itu. Terima kasih ya. Semoga podcast ini bisa menemani waktu malam kalian. Semoga setiap podcast yang aku bawakan tuh bisa menjadi teman cerita buat kalian yang emang gak punya tempat untuk cerita. Jadi enjoy aja gitu. Karena aku bawain podcast juga gak monoton soal apa yang aku bawakan gitu. Jadi lebih kayak kita ada interaksinya, walaupun cuma sekedar voice aja. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Makasih gak pernah capek untuk nunggu uploadan terbaru dari aku. Semoga keadaan kalian di sana semuanya baik-baik aja. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku dan TikTok aku. Semuanya udah aku taruh di deskripsi ya. Ada linknya, oke? Terima kasih udah mendengarkan episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.